Dengan pemerintah Desa Anggerasa terkait dengan masalah tanah pejatu yang selama ini disengketakan. Tanah pejatu yang dimaksud adalah tanah pejatu yang ada di wilayah Desa Anggerasa seluas 70 are, lebih 70 are. Nah, oleh Kepala Desa Kerumut bila hari bersurat ingin mengambil paksa tanah itu, mengambil paksa dengan cara dengan suratnya nomor 141/09/DS Kerumut 2020 tanggal 17 September 2020. Nah, karena mengingat dampak yang akan ditimbulkan kalau sampai terjadi pengambilan paksa, kami fasilitasi menemukan titik terang, menemukan jalan keluar yang terbaik, ya pembicaraan yang begitu kekeluargaan. Pemerintah Desa Kerumut dan BPD alhamdulillah menyerahkan tanah yang disengketakan seluas 70 are itu kepada pemerintah Desa Anggerasa. Jadi atas nama pemerintah Desa Kerumut dan masyarakat Desa Kerumut itu dengan ikhlas sudah menyerahkannya kepada pemerintah Anggerasa, dan nanti penyerahan itu akan kita tindak lanjuti dengan berita acara tertulis penyerahannya sebagai acuan atau pegangan ke depan. Luas tanah pejatu itu memang kalau kita mengacu kepada pembagian merata itu belum. Cuman alhamdulillah hanya ini yang dipermasalahkan dan ini sudah diselesaikan. Pejatu itu luasnya 10 hektar. Tanah pejatu Kerumut 10 hektar ya diberikan anaknya lah, kalau kita kan Desa Mekar Anggerasa dan Desa Mekar dari Kerumut, anggaplah anaknya diberikan 70 are, itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat Desa Anggerasa, sudah bagus lah. Ya, kami tidak ingin lagi ada hal-hal yang lain. Alhamdulillah sudah semuanya selesai dengan secara kekeluargaan. Sebelumnya kan kalau mengacu kepada peraturan Bupati Lombok Timur nomor 22 tahun 2020, ya karena di pasal 38 itu bahwa apabila ada Desa Mekar maka di sana dikatakan asetnya harus dibagi dua, dibagi sama rata. Nah, tetapi peraturan Bupati itu tidak berlaku mundur, tidak boleh berlaku mundur, namanya peraturan Bupati. Nah, sehingga kita tetap mengacu kepada musyawarah. Kalau mengacu kepada itu, maka mestinya harus sama-sama 5 hektar, mestinya. Itu kepada peraturan Bupati Lombok Timur nomor 22 tahun 2020 tentang aset desa. itu Sebetulnya begitu. Tapi tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan walaupun itu ikatannya peraturan Bupati. Karena begini, sejarah atau kronologis kenapa peraturan Bupati Lombok Timur dulu waktu zaman Pak DBD itu keluar tentang pengembalian aset desa, aset pemerintah kabupaten ke desa termasuk tanah pejatu itu, karena waktu itu menjadi temuan dan teguran dari BPK. Nah, saran dari BPK supaya tanah pejatu yang sekarang dikerjakan atau dikuasai oleh desa itu dikembalikan penata usahanya ke desa. Maka jadilah dia menjadi aset desa. Lalu kemana? Desa Mekar apa Desa Indo? Ya Desa Indo. Nah, setelah dikembalikan ke desa oleh pemerintah waktu itu zaman Pak DBD jadi bupati, maka Lombok Timur mendapatkan predikat WTP. Konsekuensi dari predikat WTP yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BPK itu adalah adanya hadiah, kalau boleh negara katakan begitu, 35 miliar bagi masyarakat Lombok Timur. Itu sudah luar biasa. Itulah dasarnya kenapa tanah pejatu itu kembali ke menjadi hak desa, karena dikembalikan berdasarkan saran dari BPK oleh pemerintah. Dan hanya bukan ini, sebenarnya banyak hal yang bermasalah, sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah Kerumut ini sudah mau kita bisa bermusyawarah. Kalau desa-desa yang lain ada yang arogan kepala desanya, tapi belum kita fasilitasi sudah ambil keputusan. Karena sekarang ini begini, ada kebijakan Bupati Lombok Timur untuk mewujudkan visi misinya satu desa satu lapangan itu, sehingga kita diminta para camat oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui asisten 2 supaya camat memfasilitasi Desa Induk dengan Desa Mekar dalam hal pejatu. Nah, karena untuk mewujudkan itu tanah pejatu inilah yang dilirik oleh pemerintah. Kalau pemerintah membeli tanah itu mungkin susah.
Susah. Karena walaupun kembalikan ke desa tetap itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu. Namun ini yang pertama yang kami fasilitasi, yang lainnya belum. Kenapa belum? Karena kita masih melihat perkembangan di bawah seperti apa desa. Masuk yang belum kami fasilitasi antara desa Balikpapan dengan Telaga Waru. Kenapa belum? Karena kepala desanya belum definitif. Sehingga tidak bisa mengambil kebijakan. Masih dijabat oleh penjabat dari pegawai negeri sipil. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan.